Pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Olive. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembelajaran konsumen. Kelompok 3 berisikan 4 orang yaitu saya sendiri Rizky Perkasa, Joshua Ngesti, Rianto Dwitama, dan Syukur Catur. Kali ini saya akan membahas tentang elemen-elemen pembelajaran. Yang pertama itu motif. Mengungkapkan motif konsumen adalah tujuan utama pemasar yang berusaha mengajari konsumen bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan memperhatikan produk dan merek tertentu. Yang kedua, isyarat. Stimulasi yang mengarahkan perilaku termotivasi. Dan yang keempat, respon. Reaksi individu terhadap suatu dorongan atau isyarat. Yang keempat, penguatan. Penghargaan kesenangan, kenikmatan, dan manfaat yang diterima konsumen setelah membeli dan menggunakan produk atau layanan. Next. Yang selanjutnya, pengkondisian klasik. Pembelajaran asosiatif adalah yang pertama. Ilmuwan perilaku kontemporer memandang pengkondisian klasik sebagai pembelajaran asosiasi di antara peristiwa yang memungkinkan konsumen untuk mengharapkan dan mengantisipasi peristiwa. Yang kedua, peran pengulangan. Pengulangan adalah kunci untuk membentuk asosiasi antara merek dan pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, generalisasi stimulus. Ada 4 aplikasi strategis generalisasi stimulus, yaitu ekstensi lini produk, ekstensi formulir produk, merek keluarga, dan lisensi. Next. Yang selanjutnya ada ekstensi lini produk. Ekstensi lini produk adalah penambahan item terkait ke merek tertinggi. Ini mungkin untuk diadopsi karena memiliki nama merek yang dikenal dan terpercaya. Yang selanjutnya ada ekstensi formulir produk. Menawarkan produk yang sama dalam bentuk yang berbeda, tetapi dengan merek yang sama adalah ekstensi bentuk produk. Dan yang ketiga adalah diskriminasi, stimulus, dan diferensiasi produk. Tujuan inti dari positioning adalah untuk mengajari konsumen membedakan atau membedakan di antara produk yang serupa, yaitu rangsangan serupa, dan membentuk gambar yang unik untuk merek di benak mereka. Yang selanjutnya, next. Pengkondisian instrumental, yaitu yang pertama ada memperkuat perilaku. Ada 2 jenis penguatan yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya respon akan diulang. Yang pertama, penguatan positif. Apa sih penguatan positif? Penghargaan atas perilaku tertentu dan dengan demikian memperkuat kemungkinan respon tertentu selama situasi yang sama ataupun serupa. Dan yang kedua adalah penguatan negatif. Penghapusan stimulus yang tidak menyenangkan dan memperkuat kemungkinan respon yang diberikan selama keadaan yang sama atau serupa. Yang selanjutnya, pengkondisian instrumental, kepunahan dan melupakan. Di sini kepunahan dan melupakan itu, kepunahan terjadi ketika respon yang dipelajari tidak lagi diperkuat dan hubungan antara stimulus tersebut dan pahala yang diharapkan rusak. Ketika konsumen menjadi tidak puas dengan layanan produk tersebut. Dan yang kedua, kepuasan dan retensi pelanggan. Pemasaran yang cerdas memperkuat kepuasan pelanggan dengan secara konsisten dan memberikan kualitas tinggi. Ya, saya Rizky Perkasa 28763. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Joshua Ngesti Panglipur, nomor mahasiswa 28772, akan melanjutkan tentang pengondisian instrumental. Pengondisian instrumental, jadwal penguatan. Kualitas produk harus tinggi secara konsisten dan memuaskan pelanggan setiap kali mereka memberi produk, tetapi penghargaan tambahan tidak harus ditawarkan selama setiap transaksi
karena dia seringkali secara efektif memperlindungi konsumen. Pembentukan. Pembentukan meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku konsumen tertentu yang diinginkan akan terjadi. Pembelajaran massal terdistribusi. Bagi pengiklanan yang merencanakan jadwal media, karena iklan massal penghasil lebih banyak dari pembelajaran, sedangkan jadwal terdistribusi biasanya menghasilkan pembelajaran yang bertahan lebih lama, serta pengiklanan menginginkan pengaruh langsung mereka, biasanya menggunakan jadwal massal atau mempercepat pembelajaran konsumen. Next. Selanjutnya tentang pembelajaran observasi. Proses ini di mana individu mempelajari perilaku, mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Terdapat beberapa poin. Pertama, penyimpanan informasi. Memori manusia adalah pusat pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi terjadi secara bertahap. Gladi bersih dan pengodahan. Penyimpanan informasi dapat menyimpan jangka pendek yang cukup lama untuk proses pengodahan, dan pengodahan akan proses di mana kita memilih kata atau gambar visual untuk mewakili objek yang dirasakan. Yang ketiga adalah retensi dan pembagian informasi. Next. Selanjutnya adalah pembelajaran kognitif. Di sini di mana pembelajaran kognitif adalah evaluasi sistematis atas informasi dan alternatif yang diperlukan untuk memecahkan kebutuhan yang diakui tetapi tidak terpenuhi atau masalah yang belum terpecahkan. Next. Selanjutnya, keterlibatan konsumen dan literasi hemispace. Keterlibatan konsumen adalah relevansi pribadi yang diproduk untuk pembelian konsumen. Pengukuran keterlibatan konsumen. Di seluruh literatur, riset pemasaran dan keterlibatan telah didefinisikan dengan berbagai cara, termasuk keterlibatan produk, keterlibatan merek, dan keterlibatan iklan. Karena tidak ada definisi universal tentang keterlibatan, tidak ada cara tunggal untuk mengukurnya. Beberapa alat untuk faktor kognitif seperti pentingnya pembelian bagi pembeli dan resiko yang dipersepsikan dengan itu membeli. Ukuran lain fokus pada aspek perilaku keterlibatan dan menilai faktor-faktor tersebut sebagai pencarian dan evaluasi informasi produk. Next. Selanjutnya adalah aplikasi strategis keterlibatan konsumen. Pemasaran bercita-cita menciptakan pelanggan yang terlibat dengan pembelian dan melihat merek mereka beli sebagai unik. Banyak peneliti yang menunjukkan bahwa keterlibatan yang tinggi dengan kategori produk dan juga persepsi merek tertentu sebagai keunggulan dan mengarah ke loyalitas mereka. Selanjutnya, literasi hemisferik. Bahwa otak manusia dibagi menjadi dua belahan. Otak berbeda yang beroperasi bersama, tetapi mengkhususkan diri dalam memproses berbagai jenis kognitif belahan kiri. Belahan kiri adalah pusatnya bahasa manusia itu sendiri. Dari sisi linier dan otak terutama bertanggung jawab untuk membaca, berbicara, dan penalaran. Sedangkan belahan otak bagian kanan adalah rumah dan persepsi, spesial dan memverbalkan, nonverbal itu nonlinier dan sumber imajinasi dan kesenangan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Nama saya Rianto Dwi Tama, nomor mahasiswa 28818. Kita masuk hasil dan ukuran pembelajaran konsumen. Yang pertama itu ada pengakuan dan pengukuran ingatan. Tujuan dari tes pengakuan dan pengukuran ingatan adalah untuk menentukan apakah konsumen ingat jika melihat iklan dan sejauh mana mereka telah membacanya dan dapat mengingat isinya. Tes pengakuan didasarkan pada mengingat bantuan.
Sedangkan tes ingatan menggunakan ingatan tanpa bantuan, karena sudah tertanam di dalam pikiran setiap individu. Yang kedua, loyalitas merek. Loyalitas merek adalah ukuran seberapa sering konsumen membeli merek tertentu. Apakah mereka berganti merek atau tidak? Dan jika iya, seberapa sering dan sejauh mana komitmen mereka untuk membeli merek secara teratur. Bagi pemasar, tingkat loyalitas merek yang tinggi adalah hasil pembelajaran konsumen yang paling diinginkan dan merupakan indikasi bahwa mereka telah secara efektif mengajari konsumen perilaku tertentu. Hasil dan ukuran pembelajaran konsumen. Ekuitas merek. Loyalitas merek yang tinggi sangat meningkatkan nilai moneter merek. Istilah ekualitas merek mewakili nilai intrinsik dari sebuah nama merek. Nilai ini berasal dari dasar-dasar loyalitas merek, persepsi konsumen tentang keunggulan merek, penghargaan sosial yang diberikannya, dan kepercayaan serta identifikasi pelanggan dengan merek tersebut. Merek yang sangat dipromosikan untuk waktu yang lama mendapatkan pengakuan nama dan loyalitas konsumen yang cukup, yang menghasilkan ekuitas merek yang tinggi. Kita memasuki kasus, yaitu kasus PT Lion Mentari Airlines. Lion Air kerap mendapat keluhan dari penumpangnya, dan ini bukan sekali dua kali. Lion Air terlibat dalam 34 insiden sejak 2002 hingga 2018. Beberapa di antaranya sampai ke meja pengadilan. Lion Air terus-menerus bermasalah dan mulai tergelincir saat mendarat, pecah ban, bersenggolan dengan pesawat lain, pendaratan darurat, jatuh di perairan saat hendak mendarat, hingga jatuh saat mengudara. Ada beberapa kasus, yaitu yang pertama, insiden pertama yang kami catat terjadi pada tanggal 14 Januari 2002, ketika itu Lion Air Boeing 737-200 dengan nomor penerbangan 386 PK LID rute Jakarta Pekanbaru, Batam, gagal mengudara dan terperosok lebih dari 5 meter sesaat setelah take-off di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, Riau. Akibatnya, 7 orang penumpang mengalami luka, baik berat dan ringan. Yang kedua, Ivan Hermawan dan pengalamannya cukup buruk. Ivan masih ingat betul apa yang terjadi pada 19 Oktober lalu. Pertama kalinya menggunakan maskapai Lion Air untuk pergi dari Jakarta ke Bali dengan nomor penerbangan JT036. Pesawat tak kunjung mengudara hingga pukul 13. Padahal di tiket tertera pukul 12.35. Pesawat tidak dinyatakan layak terbang namun diterbangkan kembali pada pukul 14. Tidak ada satupun ditawari beverage oleh pramugari selama menunggu di kabin dalam posisi kepanasan. Lalu pramugari tak bisa menyebutkan apa kendala yang mesin sebelumnya disebutkan kapten. Yang ketiga, Putu Dika Arlita tidak mendapatkan kursi. Awalnya Lion Air memberi Dika kursi di dekat pintu darurat, seperti yang diatur ketika check-in. Masalahnya, ketika sampai ke kabin, dia tak terlihat ada kursi sesuai dengan nomor yang tertera pada tiketnya. Yang keempat, kerap digugat. Sejumlah penumpang tercatat pernah menggugat Lion Air karena perilaku diskriminatif, hilangnya bagasi, hingga pembatalan penerbangan sepihak. Tidaknya ada 5 perkara yang dihadapi Lion Air karena aduan penumpang sejak 2007 hingga sekarang. Pada tahun 2007, seorang penumpang bernama David Tobing sempat menuntut ganti rugi ke maskapai itu. David melayangkan tuntutan karena pesawat yang dinaikinya kala itu sempat menunda jadwal penerbangan hingga 90 menit.
Gugatan lain yang dilayangkan Helena Sunarti pada tahun 2011, Helena menggugat Lion Air lantaran kopernya seberat 12 kg hilang dalam penerbangan rute Jakarta-Semarang. Kasus Helena dengan Lion Air kala itu diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau bisa disebut BPSK. Lion Air harus membayar ganti rugi sebesar 25 juta. Banding mereka tak disetujui. Kasus lain pada tahun yang sama melibatkan penumpang bernama Ridwan Sumantri. Ridwan melayangkan gugatan karena merasa diperlakukan diskriminatif. Analisis latar belakang yaitu deretan kasus Lion Air. Rumusan masalahnya keterlibatan konsumen dalam pelayanan maskapai Lion Air. Tujuan mengetahui seberapa penting pembelajaran konsumen di studi kasus Lion Air. Pembahasan pembelajaran konsumen adalah proses yang berkembang dan berubah saat konsumen memperoleh pengetahuan dari pengalaman, observasi, dan interaksi dengan orang lain. Dan pengetahuan yang baru diperoleh mempengaruhi perilaku di masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nama saya Joko Catur Prayoga, nomor mahasiswa 29350. Motif consumer adalah tujuan utama pemasar yang berusaha mengajari konsumen bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan memperhatikan produk dan merek tertentu. Dalam contoh studi kasus maskapai Lion Air menawarkan produk berupa pelayanan jasa pesawat dengan harga murah dan terjangkau. Tujuan utama pemasaran adalah mendapatkan penumpang dengan harga yang sesuai di kantong. Hal ini tentu menarik minat orang yang untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti ingin berlibur, pulang, atau ada kepentingan lainnya menggunakan maskapai tersebut dengan harga relatif terjangkau. Next. Isyarat. Isyarat adalah stimuli yang mengarahkan perilaku termotivasi. Iklan perjalanan eksotis yang mencakup bersepeda dengan berfungsi sebagai isyarat bagi pengendara sepeda yang mungkin tiba-tiba menyadari bahwa mereka membutuhkan tempat kosong. Iklan adalah isyarat atau stimulus yang menyarankan cara spesifik untuk memuaskan orang yang menonjol motif. Dalam pemasar, harga, gaya pengemasan, periklanan, dan tampilan toko adalah isyarat yang dirancang untuk membujuk konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli produk tertentu. Hanya isyarat yang konsisten dengan harapan konsumen yang dapat mendorong motivasi. Dengan demikian, pemasar mesti memberikan isyarat yang sesuai dengan harapan tersebut. Dalam contoh studi kasus, konsumen mengharapkan pelayanan jasa berpergian murah menggunakan pesawat. Untuk mendorong pemasaran, maka isyarat untuk mendorong motivasi adalah dengan menggunakan media sosial, berupa iklan dan sejumlah media online. Hal ini dapat memperkuat isyarat menjadi rangsangan yang memadu tindakan konsumen ke arah yang diinginkan pemasar. Next. Responsif. Dalam konteks pembelajaran, respon adalah reaksi individu terhadap suatu dorongan atau isyarat. Maskapai pelayanan jasa Lion Air memberikan isyarat yang konsisten kepada konsumen, mungkin tidak selalu berhasil mendorong pembelian. Deretan kasus di atas menandakan respon buruk tentang Lion Air, menambah citra buruk sehingga para konsumen berpikir ulang jika ingin berpergian menggunakan pesawat Lion Air. Next. Penguatan. Penguatan adalah penghargaan, kesenangan, kenikmatan, dan manfaat yang diterima konsumen setelah membeli dan menggunakan produk atau layanan. Bagi pemasar, tantangannya adalah untuk terus menyediakan produk atau layanan positif yang berkelanjutan kepada konsumen, sehingga memperkuat pembelian di masa mendatang.
tentu saja kualitas makanan dan layanan dijaga karena itu adalah elemen kunci untuk memperkuat kunjungan pelanggan yang berkelanjutan. Dalam studi kasus Lion Air, jika seorang menggunakan layanan jasa Lion Air tidak menyukai kualitas layanan, merasa dirugikan, tidak adanya pemberian dispensasi tidak profesional, maka hal itu memperkuat kemungkinan besar pelanggan tidak akan menggunakan jasa maskapai tersebut. Next. Jadi kesimpulannya, berdasarkan elemen pembelajaran konsumen di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa elemen tersebut saling berkonsinyering dalam pemasaran produk dan kunci sebuah produk dikatakan berhasil di pasaran dengan produk tersebut berkualitas digunakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dari contoh kasus Lion Air tidak terdapat semua elemen pembelajaran dan banyaknya kasus penghambat laju menarik minat pelanggan untuk menggunakan kembali. Banyak pelanggan yang kabur melihat deretan kasus Lion Air selama 2 individu. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.